Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat dan tetap semangat. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah tentang kisah Yohanes Pembaptis. Nah, siapa Yohanes Pembaptis? Nanti akan dijelaskan dalam video selanjutnya. Anak-anak, dalam pembelajaran ini kita mau menunjukkan bahwa kita itu adalah orang-orang yang percaya akan karya keselamatan Allah, seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh yang ada dalam Perjanjian Lama, seperti Yakub, Yusuf, Musa yang sudah kita pelajari beberapa hari lalu. Dan dalam Perjanjian Baru adalah Yohanes Pembaptis. Dan kita juga akan mengenal karya keselamatan Allah yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Dan kita diajak untuk meneladani sikap baik perjuangan dari Yohanes Pembaptis ini. Nah, anak-anak, mari sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, silakan menyaksikan video berikut yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak.
Nah, anak-anak, materi pembelajaran yang barusan kita dengarkan akan kita buat rangkumannya. Yang pertama adalah bahwa Yohanes itu adalah anak Elizabeth dan ayahnya Zakaria. Dia seorang imam pada zaman itu. Yohanes selalu mengecilkan dirinya dan dia mengatakan bahwa Tuhanlah yang harus semakin besar. Yohanes Pembaptis sadar bahwa dirinya bukan sebagai penyelamat. Dia tahu bahwa penyelamat sejati hanyalah Sang Mesias, yaitu Yesus sendiri. Nah, Yohanes bertugas untuk mengajak umat agar bertobat. Dan karena itu kita juga bila kita melihat teman bersalah harus berani menegurnya, bahkan menasihatinya. Karena kalau dia bertobat berarti kita telah menyelamatkannya loh. Dan si iblis pun jadi kalah. Karena itu mari kita berani. Anak-anak, beranilah untuk menegur teman jika mereka bersalah, supaya mereka tidak menderita karena dihukum akibat kesalahannya. Bertobat artinya berhenti melakukan kejahatan dan kembali ke jalan yang benar. Dan sesungguhnya Tuhan mengutus kita untuk menegur orang yang bersalah agar mereka bertobat. Anak-anak, mari kita menjadi Yohanes Pembaptis di zaman now, orang yang berani mengatakan hal yang benar. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, selamat belajar dan tetap semangat.